Halo teman-teman Tanam Duit semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di sini, Muhammad Hanif, dan teman saya, Ferry Latuhin. Kita 2 minggu tidak bersua, kenapa? Karena minggu lalu, hari Selasa, kita ada acara live on Zoom. Ya, jadi kita pikir harusnya teman-teman ada hadir di acara tersebut. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Mei 2020. 2 minggu kemarin ini banyak hal yang extraordinary juga, terutama yang terakhir hari Jumat, tiba-tiba Dow Jones naik ke lumayan besar, lebih 3%, kemudian rupiah kita juga menguat, sempat menyentuh angka 14.000 ya, padahal sebulan 2 bulan yang lalu 16.300. Jadi ini dengar apa ulasannya. Fer, gimana Fer ulasannya Fer? Basically sesuai dengan kita punya prediksi ya, di dalam kita punya market review dan outlook yang kita kirim setiap hari, basically. Artinya apa? Ya, pertama, saya tetap yakin bahwa ekspektasi pasar Corona akan berakhir itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dow Jones, naik 829 points ya. Yang kedua, data-data ekonomi menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh data-data ekonomi tidak separah apa yang ekspektasi oleh pasar. Misalnya adalah tingkat pengangguran. Pasar mungkin ekspektasinya di atas 14%, bahkan akan terus berlanjut ke 15-16%. Ternyata yang muncul datanya adalah 13,3%. Jadi artinya lebih baik daripada ekspektasi pasar. Makanya market bullish. Yang kedua, payroll. Payroll juga ternyata itu kalau nggak salah 2,5 juta manusia mendapatkan gaji, ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya apa? Ekonomi masih bergulir. Dan yang kedua, tentu yang lebih bersifat jangka panjang adalah PSBB atau lockdown di Amerika, bahkan all over the world itu sudah dilonggarkan. Tentu ini memicu kembali harapan bahwa roda ekonomi akan kembali bergulir. Ya, dengan demikian, kalau aktivitas ekonomi kembali bergulir, badai pasti berlalu, kan begitu? Ya, nah, kan kita sama juga persoalannya. Kita mulai Juni juga PSBB ya dilonggarkan. Lantas kita lihat juga bagaimana dolar tergelincir atau rupiah menguat dari atas level 16.000 1 month ago, sebulan lalu, sampai ke sekitar 14.000 ya. Ya. Ada kemungkinan juga masih menguat ke bawah 14.000. Tapi ekspektasi saya, dolar will be stable around 13.500, 13.600 sebelum terjadi corona. Ya, ini dimungkinkan kembali lagi apa? Dolar itu pun karena memang orang tidak melihat ada bencana besar dengan ekonomi Amerika. Nah, itu yang pertama. Apa? Amerika itu lucu, dolar ya. Dia yang bikin bencana, dolarnya malah menguat. Karena orang takut ya, megang mata uang lain. Kalau Amerika tetap, apalagi negara lain, kan begitu logikanya. Iya, ternyata, American economy oke, ya, not a problem, ya kan. Begitu juga dengan ekonomi kita domestik, ya kan. Bahkan kuartal pertama kita masih posting economic growth 2,97%, katakanlah 3%, ya kan. Nah, tinggal kita menunggu kuartal kedua. Tapi market juga sudah expect bahwa kuartal kedua ini bakal jeblok ekonomi kita. Karena apa? Lockdown ini terjadi di kuartal kedua, ya kan? Kuartal ke-1 itu boleh dibilang masih bisa diselamatkan, ya, belum ada corona atau belum ada lockdown. Nah, selebihnya kita juga ya bahwa PSBB dilonggarkan, walaupun cuma sedikit demi sedikit sekarang, aktivitas sudah at least jalanan, pasar itu sudah penuh lagi, ya. Jalanan udah macet lagi, tol udah penuh lagi. Artinya apa? Kita masuk fleksibel dalam menanggapi kelonggaran PSBB. Sebab kita itu kenapa resilient? Karena memang 60% lebih ditopang oleh UMKM. UMKM tidak bisa menunggu lebih lama. Kalau tidak mereka
Makanya begitu PSBB dilonggarkan, mereka langsung bergerak, roda ekonomi kembali berputar. Nah, jadi karena outlook ke depan bahwa badai pasti berlalu, badai akan berlalu, baik di Amerika, di Eropa, maupun di Asia, kita lihat market hijau semua. Kalau Anda tanya, kira-kira market kita bakal ke berapa, saya masih tetap optimis, seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya di dalam report-report kita, bukan tidak mungkin indeks kembali ke 6.000 sampai akhir tahun. Wah, optimis banget, Fer. Tapi Fer ya, kalau kita lihat ya, kurva kenaikan yang terkena COVID-19 ini tetap naik, Fer. Dan di kita bahkan hari terakhir kemarin, hari Sabtu, naiknya mendekati angka 1.000. Ya, padahal sebelumnya nggak kejadian yang seperti ini. Market tidak peduli dengan masalah naiknya kurva corona. Mereka pedulinya adalah bahwa economic activity kembali bergulir. Itu masalahnya. Ya, sebab kalau sampai PSBB ini terus diperpanjang, walaupun misalnya kurva corona turun, ya, ekonomi tidak bergulir, bos. Mereka pasti takut, ya. Tapi karena di sini pemerintah sudah memutuskan bahwa PSBB akan dilonggarkan, walaupun kurva corona masih meningkat, market tetap optimis. Kita lihat bagaimana asing masuk terus ya, sampai rupiah menguat ke bawah atau sekitar 14.000 sekarang. Ya, itu tidak terlepas dari asing atau hot money ya yang membeli surat utang negara dan membeli saham-saham kita. Bahkan hari Kamis yang lalu kalau nggak salah itu net buy asing itu sampai 1,27 triliun. Oke. Ya. Oke. Noted, Fer. Jadi cerita kita tetap sama ya, Fer ya, bahwa badai pasti akan berlalu, kemudian indeks harga saham akan tetap naik lagi, ada peluangnya justru besar sekali. Kemudian juga rupiah kita juga menguat dan itu diperkirakan juga akan tetap menguat. Artinya berarti nanti indeks harga saham akan naik, artinya harga-harga saham naik ya. Itu juga pasti termasuk juga di surat utang kita harga-harga juga akan membaik ya karena tekanan terhadap juga berkurang gitu ya. Sekarang begini. Menurut saya, kembali lagi seperti yang kita ceritakan pada waktu indeks masih di 4.500 ya, dan terbuktikan indeks naik sampai ke 5.000. Our prediction is not wrong. Oke? Sekarang masalahnya adalah strategi investasi, ya kan? Saya selalu bilang, dalam kondisi seperti ini, megang cash itu salah. Cash is no longer king. Justru dengan outlook ke depan, bahwa harga obligasi akan menguat, harga saham akan menguat, rupiah akan menguat, badai telah berlalu, atau badai akan berlalu. Kalau menurut saya, strategi yang paling tepat adalah buy and hold. Saya sendiri bukan. Ya? Jadi kalau umpamanya you have cash, kita taruh di dalam reksadana apa aja lah, pendapatan tetap ke reksadana saham ke, just tutup mata and go to sleep. Sebab apa? Bencana ini sebetulnya adalah semacam blessing in disguise. Bagi mereka yang tahu pasar, justru saatnya masuk, bukan saatnya keluar. Oke. Noted, Cukup ya? Kayaknya cukup ya pembicaraan kita, nggak usah lama-lama, karena kita tetap konsisten dengan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Baik teman-teman semua, itu ulasan saya, Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin, Market Outlook per hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu. Ciao.